Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Nur Anissa Kinanti dengan NPM 2020135000119. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil proposal saya pada mata kuliah seminar praskripsi dengan dosen pengampu Bapak Huri Suhendri dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Matematis Siswa Kelas 7 SMP Budi Warman 1 pada materi Aljabar. Yang pertama ada latar belakang. Matematika merupakan sumber segala pengetahuan dan tolak ukur yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang dikutip dari Novia 2011 halaman 91. Oleh karena itu, matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Berpikir kritis merupakan salah satu bagian dari berpikir tingkat tinggi dan sangat berperan dalam perkembangan moral serta perkembangan mental seorang siswa. Kemampuan berpikir kritis ini harus dikembangkan sejak dini melalui pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis, ia mempunyai pemikiran yang luas dan pemikiran yang terbungkam, menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap berbagai keadaan atau situasi yang ada di sekitarnya, peka terhadap kejelasan dan ketelitian, serta pintar dalam memposisikan dirinya. Namun, nyatanya kemampuan berpikir kritis siswa belum sepenuhnya berjalan dengan baik di institusi pendidikan yang ada. Sehingga siswa merasa kesulitan untuk cepat menyerap pembelajaran matematika dan memahami materi yang disampaikan oleh gurunya dalam kelas. Ini sangat berpengaruh bagi siswa karena menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan soal matematika dengan maksimal. Sedangkan dalam matematika siswa diharuskan untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis ini pun terjadi di SMP Budi Warman 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik mengalami kendala dalam proses pemecahan masalah matematikanya. Peserta didik hanya bisa menyelesaikan soal yang sama persis seperti contoh, sehingga pada saat peserta didik menjumpai soal latihan yang berbeda, peserta didik kebingungan menjawabnya. Hal ini disebabkan karena peserta didik kurang memahami konsep matematika. Peserta didik kesulitan dalam menganalisis soal, sehingga ketika peserta didik diberikan soal dalam bentuk soal cerita, banyak yang mengalami kesulitan. Selain itu, proses pembelajaran berlangsung peserta didik cenderung pasif. Peserta didik jarang sekali bertanya dan hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Maka dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap judul Analisis Kemampuan Berpikir Matematis Siswa Kelas 7 SMP Budi Warman 1 pada materi Aljabar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kemampuan berpikir matematis siswa kelas 7 SMP Budi Warman 1 pada materi Aljabar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kemampuan berpikir matematis siswa kelas 7 SMP Budi Warman 1 pada materi Aljabar. Selanjutnya ada teori-teori utama yang meningkatkan analisis tersebut. Yang pertama ada dari Rasiman dan Kartina tahun 2017. Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir siswa untuk membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi yang diterima dari luar dengan informasi yang dimilikinya. Selanjutnya ada dari Wulandari, 2017. Berpikir kritis adalah aktivitas mental individu untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan berbagai informasi yang sudah diperoleh melalui beberapa kategori. Dan yang ketiga ada dari Wahyudin, tahun 2012. Berpikir kritis adalah suatu proses berpikir untuk mengkritisi, memilih, memecahkan, dan membuat keputusan dengan alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian.
Yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Maksud dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporannya, penelitian kualitatif deskriptif berisi kutipan-kutipan data atau fakta yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Lalu tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Budi Warman 1 yang beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 19, Kecamatan Kramajati, Kota Jakarta Timur, daerah Ibu Kota Jakarta. Untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya ada subjek penelitian. Peneliti menjadikan siswa-siswi SMP Budi Warman kelas 7 tahun ajaran 2023-2024 menjadi subjek penelitian, di mana siswa dan siswi tersebut diberikan instrumen berupa tes kemampuan berpikir kritis matematis dalam materi aljabar. Siswa kelas 7 SMP Budi Warman berjumlah 35 orang. Peneliti akan menggunakan teknik purpose sampling. Teknik purposive sampling adalah subjek yang diambil dari populasi dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dilakukan dalam teknik purpose sampling yaitu sebanyak 6 siswa yang mewakili kategori kemampuan berpikir kritis rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data atau sumber data yang sudah ada dalam sebuah penelitian dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam pengumpulan data ini ada 3 teknik, yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, tes. Tes tertulis dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir matematis siswa. Tes dalam penelitian ini berupa soal tes tertulis dengan bentuk uraian. Yang kedua, wawancara. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kemampuan berpikir siswa untuk mengetahui proses berpikir kritis matematis siswa yang telah didapat dari hasil tes tertulis. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur karena bentuk wawancara ini bersifat tidak kaku, memberikan kesempatan kepada subjek untuk memberikan informasi secara lebih bebas tetapi masih dalam alur pembicaraan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyimpan data-data dokumentasi di lapangan penelitian, yaitu berupa data-data statistik, sekolah maupun foto-foto yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan selama penelitian, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan dijadikan bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif meliputi reduksi data atau data reduction, lalu penyajian data atau data display, lalu penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data memiliki arti merangkum, meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Yang kedua, penyajian data. Penyajian adalah format yang menyajikan informasi kepada pembaca dengan menggunakan tabel, grafik, atau semacamnya. Bukan diisi dengan angka-angka, melainkan dengan kata-kata. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif ini akan menjadi temuan. Dan temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu atau gelap tetapi setelah diteliti menjadi cerah dan jelas. Ability. Pengujian objektivitas dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability. Penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang.
Uji confirmability dapat diartikan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.